Konflik Israel-Palestina adalah salah satu isu geopolitik paling rumit dan berlarut-larut di zaman kita. Konflik ini telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan akar yang sangat dalam dan kompleks. Akarnya sangat dalam, terkait dengan klaim sejarah, keyakinan agama, dan aspirasi nasional yang saling bertentangan. Kota Yerusalem misalnya, adalah tempat suci bagi tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Intinya terletak pada perselisihan tanah, wilayah yang dianggap suci oleh orang Yahudi dan Palestina. Tanah ini tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga simbolis dan strategis. Gerakan Zionis yang muncul pada akhir abad ke-19 menginginkan tanah air Yahudi di Palestina, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Mereka melihat ini sebagai solusi untuk mengatasi antisemitisme yang meluas di Eropa. Gerakan ini bertepatan dengan tumbuhnya nasionalisme Palestina, karena kedua kelompok mengupayakan penentuan nasib sendiri. Orang Palestina juga memiliki ikatan sejarah dan budaya yang kuat dengan tanah ini. Mandat Britania untuk Palestina, yang dibentuk setelah Perang Dunia Pertama, semakin memperumit situasi karena gagal mendamaikan klaim-klaim yang saling bertentangan ini. Inggris berusaha mengelola wilayah ini, tetapi kebijakan mereka seringkali memperburuk ketegangan. Perang Arab-Israel tahun 1948 mengakibatkan kemenangan Israel dan pengungsian ratusan ribu warga Palestina. Banyak dari mereka yang kehilangan rumah dan tanah mereka, menciptakan krisis pengungsi yang masih berlangsung hingga hari ini. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai Nakba atau bencana, oleh warga Palestina, tetap menjadi sumber trauma yang mendalam dan memicu konflik hingga saat ini. Kenangan akan Nakba terus hidup dalam generasi-generasi berikutnya. Perang-perang berikutnya pada tahun 1967 dan seterusnya hanya memperdalam perpecahan dan memperkuat posisi. Setiap konflik baru menambah lapisan baru pada sejarah yang sudah kompleks ini. Konflik ini bukan sekadar perselisihan wilayah. Ini adalah konflik identitas, di mana setiap pihak merasa hak mereka atas tanah ini adalah sah. Ini adalah benturan narasi, masing-masing pihak dengan ingatan sejarah dan rasa ketidakadilannya sendiri. Narasi ini membentuk cara mereka melihat masa kini dan masa depan. Memahami akar sejarah ini sangat penting untuk memahami kedalaman dan kompleksitas konflik saat ini. Tanpa pemahaman ini, upaya untuk mencapai perdamaian akan selalu terhambat oleh ketidakpercayaan dan ketidakpahaman. Agama menambahkan lapisan kompleksitas lain pada konflik Israel-Palestina. Konflik ini tidak hanya tentang tanah dan politik, tetapi juga tentang keyakinan dan ramalan yang mendalam. Bagi sebagian umat Islam, situasi di Palestina memiliki makna eskatologis yang ditafsirkan melalui lensa ramalan Islam. Mereka melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah ini sebagai bagian dari narasi yang lebih besar tentang akhir zaman. Penafsiran ini seringkali berpusat pada keyakinan bahwa tanah di sekitar Yerusalem atau Al-Quds dalam bahasa Arab akan menjadi panggung bagi peristiwa-peristiwa yang mengarah pada hari kiamat. Yerusalem dianggap sebagai kota suci yang memiliki peran penting dalam sejarah dan masa depan umat manusia. Hadits-hadits tertentu atau ucapan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad menyebutkan kembalinya Yesus dan pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan di wilayah ini. Ini menambah dimensi spiritual dan religius pada konflik yang sudah kompleks. Beberapa menafsirkan keberadaan negara Yahudi dalam konteks ini sebagai tanda mendekatnya akhir zaman. Mereka melihat pembentukan Israel sebagai bagian dari ramalan yang akan membawa perubahan besar dalam sejarah dunia. Keyakinan ini, meskipun tidak dipegang secara universal, memengaruhi perspektif sebagian umat Islam, membentuk pemahaman mereka tentang konflik dan implikasinya secara global. Bagi mereka, setiap peristiwa di Palestina memiliki makna yang lebih dalam dan berhubungan dengan nasib akhir umat manusia. Penting untuk dicatat bahwa eskatologi Islam beragam dan terbuka untuk interpretasi. Tidak semua Muslim memiliki pandangan yang sama tentang ramalan akhir zaman, dan banyak yang menekankan pentingnya konteks historis dan sosial dalam memahami teks-teks suci. Banyak Muslim memandang konflik melalui lensa politik dan kemanusiaan, berfokus pada penderitaan rakyat Palestina dan perlunya penyelesaian yang adil. Mereka melihat kebutuhan mendesak untuk mengakhiri kekerasan dan mencari solusi damai yang menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Mereka menolak penggunaan ramalan agama untuk membenarkan kekerasan atau kebencian. Bagi mereka, agama seharusnya menjadi sumber perdamaian dan keadilan,
bukan konflik dan perpecahan. Namun, keberadaan keyakinan eskatologis ini menggarisbawahi dimensi religius yang mendalam yang terkait dengan realitas politik konflik. Ini menunjukkan bagaimana keyakinan agama dapat mempengaruhi cara orang memahami dan merespons peristiwa-peristiwa di dunia. Keyakinan ini dapat memengaruhi opini publik, wacana politik, dan bahkan memicu ekstremisme dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai perspektif yang ada dan mencari cara untuk mempromosikan dialog dan pemahaman antaragama. Konflik Israel-Palestina telah lama menjadi titik fokus di Timur Tengah, membentuk aliansi regional, dan memicu ketegangan. Konflik ini tidak hanya melibatkan dua pihak utama, tetapi juga menarik perhatian dan intervensi dari berbagai negara di seluruh dunia. Negara-negara Arab yang awalnya bersatu dalam menentang pembentukan Israel, secara bertahap mengadopsi posisi yang lebih bernuansa. Beberapa negara mulai mempertimbangkan kembali pendekatan mereka, melihat peluang untuk stabilitas dan kemajuan ekonomi melalui hubungan yang lebih baik dengan Israel. Penandatanganan Abraham Accords pada tahun 2020 yang menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab menandai perubahan signifikan dalam lanskap regional. Perjanjian ini membuka pintu bagi kerjasama ekonomi, teknologi, dan keamanan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Didorong oleh masalah keamanan bersama, terutama terkait Iran, perjanjian ini mencerminkan pendekatan pragmatis untuk stabilitas regional, meskipun masalah Palestina tetap belum terselesaikan. Ancaman yang dirasakan dari Iran telah menjadi faktor pemersatu bagi beberapa negara Arab dan Israel. Iran, di bawah pemerintahannya saat ini, tetap sangat menentang keberadaan Israel. Retorika keras dan kebijakan luar negeri Iran seringkali berfokus pada perlawanan terhadap Israel dan dukungan untuk Palestina. Iran memandang dirinya sebagai pembela perjuangan Palestina dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok seperti Hamas. Dukungan ini mencakup bantuan finansial, militer, dan logistik yang memperkuat posisi Iran di kawasan tersebut. Sikap ini memperkuat pengaruh regional Iran, terutama di kalangan warga Palestina dan mereka yang menentang kebijakan Israel. Pengaruh Iran di Gaza dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok militan menambah kompleksitas konflik. Sikap dunia Arab terhadap konflik ini tidak monolitik. Ada perbedaan pandangan yang signifikan antara pemerintah dan rakyat di berbagai negara Arab. Sementara beberapa pemerintah memprioritaskan hubungan yang lebih dekat dengan Israel, opini publik di banyak negara Arab sebagian besar tetap bersimpati kepada Palestina. Sentimen ini seringkali tercermin dalam demonstrasi publik dan liputan media. Kesenjangan antara kebijakan resmi dan sentimen populer ini menciptakan dinamika yang kompleks, yang memengaruhi tindakan pemerintah dan membentuk wacana regional. Para analis politik seringkali menyoroti bagaimana ketegangan ini dapat mempengaruhi stabilitas jangka panjang di Timur Tengah. Geopolitik keheningan, kepentingan strategis, dan konflik. Sementara konflik Israel-Palestina sering mendominasi berita utama, beberapa negara mengecilkan atau bahkan mengabaikan masalah ini. Keheningan ini seringkali didorong oleh kalkulasi strategis yang mengutamakan kepentingan nasional daripada masalah hak asasi manusia. Bagi beberapa negara, mempertahankan hubungan ekonomi atau militer yang kuat dengan Israel lebih penting daripada potensi dampak diplomatik dari mengkritik kebijakannya terhadap Palestina. Yang lain mungkin memprioritaskan stabilitas regional, khawatir bahwa meningkatnya ketegangan dapat mengancam kepentingan mereka sendiri. Perdagangan senjata global juga berperan, dengan beberapa negara mendapat untung dari penjualan senjata ke kedua belah pihak yang berkonflik. Insentif ekonomi ini dapat membungkam kritik dan melanggengkan siklus kekerasan. Penting untuk dicatat bahwa diam tidak selalu berarti setuju. Beberapa negara mungkin tidak menjatuhkan kecaman publik sambil bekerja di balik layar untuk mempromosikan dialog atau memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, kurangnya kritik vokal dapat diartikan sebagai penerimaan diam-diam yang menguatkan mereka yang memprioritaskan real politik daripada hak asasi manusia. Melampaui berita utama, memahami realitas yang kompleks. Konflik Israel-Palestina adalah isu multifaset yang menentang narasi sederhana dan solusi mudah. Memahami kompleksitasnya membutuhkan kita untuk bergerak lampaui pemberitaan media yang terpolarisasi dan terlibat dengan dimensi sejarah, agama,
politik, dan manusia yang membentuk konflik yang tak kunjung usai ini. Berpikir kritis sangatlah penting. Kita perlu mempertanyakan asumsi, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan mencari informasi dari berbagai sumber. Mengenali kemanusiaan baik warga Israel maupun Palestina, mengakui penderitaan dan aspirasi mereka, sangat penting untuk menumbuhkan empati dan pemahaman. Pada akhirnya, mencapai perdamaian yang adil dan langgeng membutuhkan komitmen untuk berdialog, berkompromi, dan memiliki visi bersama untuk masa depan. Proses ini akan panjang dan sulit, tetapi ini adalah satu-satunya jalan menuju masa depan, di mana baik warga Israel maupun Palestina dapat hidup dalam damai, aman, dan bermartabat.